Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngadain sosial eksperimen kepada teman-teman perawat yang ada di Jepang. Pertanyaannya, apa sih susahnya hidup di Jepang? Langsung aja lihat video berikut ini. Susahnya apa ya? Susahnya itu pertama makanan. Kalau di Indonesia kan makanan kita jalan sedikit udah ada tukang jajanan, ada tukang somai, bakso dan segala macamnya. Kalau di sini nggak ada, susah nyari makanan halalnya. Ada paling sedikit dan itu pun jauh. Jadi mau nggak mau kita harus mandiri, kita harus masak sendiri. Yang tadi yang nggak bisa masak, belajar masak. Itu sih. Susahnya hidup di Jepang saya Saya soalnya jauh dari suami ya. Kadang kepengen sholat makmum bareng gitu. Susah gitu. Itu aja deh. Begini loh Mas, saya tuh suka sekali sama somai, bakso, batagor. Jadi kadang kalau pengen makan, kalau di Indonesia tuh tinggal nungguin tukang bakso lewat kan. Di sini tuh nggak susah nemuin makanan yang enak-enak. Gitu, jadi susah makan bakso, makan somai. Seenak-enaknya sushi, jauh lebih enak bakso. Seenak-enaknya tempura, jauh lebih enak somai. Jadi itu aja bagi saya. Susah nyari bakso. Susahnya itu mungkin kalau untuk sekarang ya mungkin karena sebenarnya nggak terlalu susah amat sih ya dari segi makanan mungkin kali ya. Ini kan rata-rata bumbunya masakan di sini tuh rata-rata pakai osake terus butaniku. Cuman Saiking itu kan ada halal food atau apa jadi nggak terlalu yang susah-susah amat sih nggak. Cuman kalau untuk komater kotonya itu aja sih kalau menurut gua. Kalau bagi saya susahnya hidup di Jepang itu makanan. Soalnya setiap belanja ya, kalau misalnya mau beli makanan pasti lihat dulu ingredientsnya apa, komposisinya itu apa, bisa di halal atau enggak kira-kira. Ya udah. Tempat sholat. Kita susah banget cari tempat sholat. Jadi kita sholatnya paling di Eki. Eki itu stasiun kereta. Misalkan di stasiun keretanya yang di pinggir-pinggirnya kayak gitu-gitu. Kayak tersingkirkan tapi ya kewajiban. Karena kewajiban ya harus dijalankan gitu kan. Kalau naik densya, kalau yang berpakaian seperti ini, kemungkinan yang duduk di samping atau mau di belakang saya mungkin itu nggak ada yang mau, pada minder semua, pada minta izin semua, permisi boleh duduk di sini. Nah itu kemungkinan buat hati kecil saya sedih kok diasingkan seperti ini ya, kalau seperti seorang muslim. Kalau di jalan atau di kereta itu sebenarnya nggak sulit sih kalau kitanya cuek gitu. Kalau lagi di kereta tuh suka ada orang liatin dari atas sampai ke bawah, terus dari bawah sampai ke atas. Terus kadang nggak mau ngantri di belakang kita, nggak tahu dikirainnya ninja atau apa. Susahnya sih itu. Susahnya hidup di Jepang itu nahan godaan pengen belanja. Habis gajian udah itu aja. Tuh ichiban muzukashi tomo. Ya kalau kehidupan di Jepang tuh yang paling susah tuh makanan halal ya. Apalagi bagi kita yang muslim itu harus hati-hati. Kadang kalau kita kurang teliti baca di dalam isi makanannya itu banyak yang zat-zat yang haram gitu ya. Tapi banyak juga sih caranya gitu di internet gitu. Cari makanan-makanan halal gitu, pesen lewat online gitu kan. Yang paling tahan menurut gua apa ya? Ya secara teknis sih nggak ada. Di sini bendre soalnya. Susahnya tinggal di Jepang itu kalau buat orang-orang muslim ya, terutama itu kalau jalan-jalan suka susah nyari tempat ibadah. Plus cari tempat makanan halal. Jadi kalau mau jalan-jalan, kalau nggak mesti bawa bento sendiri, ya harus rela makan waktu buat nyari makanan halal. Susahnya tinggal di Jepang itu kalau yang sekarang udah lulus ya, itu bukan pertama kerja ya, karena pertama kerja. Tapi kalau udah terbiasa sih udah enggak. Tapi yang sekarang setelah lulus itu biasanya ini kita kan udah semuanya tuh sendiri ya, semuanya sendiri. Jadi kayak misalkan
pindah apartemen itu kita harus ngurus sendiri, karena beda yang udah lulus dengan yang belum lulus itu ya semuanya tuh kita yang ambil keputusan sendiri, kita yang mutusin sendiri, semuanya itu rumah sakit nggak begitu megang kendali seperti sebelum lulus. Jadi yang susahnya itu apartemen, cari-cari kayak misalkan untuk ngangkut barang-barangnya itu juga susah, harus cari-cari informasi. Pertama makanannya, susah dapat makanan yang halal. Terus tempat-tempat ibadah juga di sini sedikit. Jadi kalau kemana-mana itu susah buat kayak di Indonesia kan kemana-mana bisa ada masjid. Kalau di sini susah biasanya. Ya kalau ada tempat kayak lapangan ini juga bisa dijadiin tempat sholat. Ya, Jepang itu negara yang bersih. Jadi tingkat kesusahannya sedikit. Cuma satu yang membuat saya sulit, cuma kedinginan. Jadi dingin itu masalah utama bagi saya. Jadi cuma 4 bulan saja di Jepang itu panas, sisanya itu semuanya dingin. Susahnya hidup Jepang nggak ada. Cari jodoh susah? Nggak susah. Kalau kita mau berusaha mah, kalau kita mau berdoa sih bisa. Paling ini ya kalau kita lagi homesick, pengen ketemu keluarga atau ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita harus segera bertemu keluarga. Misalnya di Indonesia keluarga kita ada yang sakit, kemalangan, kita nggak bisa langsung berada di tempat itu gitu. Begitu juga sebaliknya kalau kita tiba-tiba sakit malam-malam gitu kan, yang butuh minta diantar ke dokter atau apa, tidak ada siapapun yang ada di sekitar kita, mau nggak mau ya kita harus berusaha sendiri gitu. Kalau tidak bisa saat itu pergi ke rumah sakit ya kita nunggu sampai kondisi kita memungkinkan untuk jalan keluar rumah gitu. Itu paling terasa kalau kita ada di Jepang. Tidak ada keluarga di dekat kita gitu. Tapi alhamdulillah ya teman-teman perawat di sini juga sudah mulai banyak, dan bukan di sekitar rumah ya, 2 atau 3 eki dari tempat saya sudah ada juga teman Indonesia yang bisa dalam kondisi tertentu bisa diminta pertolongan gitu. Jadi ya dengan panjangnya program EPA ini teman-teman Indonesia makin banyak di sini. Jadi memang hidup di Jepang ini yang paling susah adalah makanan dan tempat sholat, karena memang di sini bukan negara muslim. Jadi yang namanya makanan halal memang jarang ditemukan. Kalau kita mau beli makanan halal pasti kebanyakan beli online di orang Indonesia yang jual makanan halal, ataupun di restoran Jepang yang memang mempunyai sertifikat halal. Itu adalah kendala utama muslim yang hidup di Jepang. Cukup sekian video kali ini. Nantikan sosial eksperimen selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, tekan tombol jempol ke atas. Kalau nggak suka, tekan tombol jempol ke bawah. Dan jangan lupa untuk di komen, like, dan di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih susahnya hidup di Jepang? Saya bingung. Sepertinya dia berpikir. TikTok. Tapi kayaknya salah. Apa ya? Oh, 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 oh.